Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sekarang ini sekitar jam 3-an, waktunya orang untuk sahur. Banyak sekali request untuk membangunkan orang sahur menggunakan drone seperti di tahun kemarin. Cuman sebelum saya lanjutkan membangunkan orang sahur pakai drone, ada baiknya kalian simak dulu video ini. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman ya. Jadi di sini adalah kompas ya. Ini kompas. Ini nanti ini akan bertambah atau berkurang seiring dengan dekatnya medan magnet. Dan di sini adalah speakernya. Saya akan mencoba untuk dekatkan ya teman-teman. Ini belum saya dekatkan speakernya, jadi kompasnya masih normal. Dan sekarang saya dekatkan. Ini ya sudah lihat ya. Kompasnya makin berjalan tuh. Ini posisi saya di sini teman-teman. Nah, kalau saya tempelkan, tuh kompasnya makin naik, makin merah dan makin merah hingga tulisannya magnet interference ya. Magnet interference ini sangat bahaya sekali untuk drone. Ini akan mempengaruhi kompas dan kalian akan fly away drone ya teman-teman ya. Jadi buat yang belum mengerti drone itu gak usah ngeracau ngomong apa aja terus misuh-misuh gak jelas, bangunin sahur pakai apa, nggak ada speakernya. Ini bisa kalian lihat kalau saya bawa speaker seperti ini teman-teman, kompasnya akan error. Bisa kita lihat move away tulisannya ya. Ini tulisannya bisa kita lihat tuh, mana tuh, move away from interference or recalibrate the compass. Jadi kompasnya harus minta dikalibrasi dan lampunya menjadi merah ya karena error. Ini buat yang nyinyir suka misuh-misuh gak jelas karena bangunin orang sahur pakai drone gak pakai speaker, ini bahaya di sini. Mungkin ada orang yang pakai speaker karena dia tidak memperlihatkan masalah kompas error dan akan berpotensi drone-nya fly away hilang. Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa drone itu fly away ketika terkena kompas, bisa kalian lihat vlog saya di Phantom 4 saya yang crash karena interferensi magnet di simpang Kumul Kediri. Videonya ada di, nanti saya akan taruh ya di sini ya, bisa kalian lihat sendiri. Nah, bagaimana teman-teman? Udah paham? Jadi mengapa saya tidak jadi menggunakan speaker itu karena magnetnya terlalu kuat. Dan kalau kalian mungkin belum paham, mungkin ada dari kalian yang nonton video ini bukan dari orang drones, bukan dari orang yang mengerti teknik drone, jadi saya akan memberikan sedikit pengalaman pahit saya. Dan memang ini ya, memang kompas itu memang tidak bisa bersanding dengan magnet teman-teman. Jadi saya pernah crash karena magnet, tidak pernah saya kontrol, tiba-tiba dia crash sendiri karena kompas error. Bisa kalian tonton videonya di pojok kiri atas ya. Nah, dari pelajaran tersebut saya tidak akan menerbangkan drone menggunakan speaker jika menggunakan Mavic Pro. Kalau menggunakan Phantom saya berani karena Phantom ada kaki untuk mengangkat bebannya, sedangkan ini tidak ada, harus tali ke badan dan badannya pun harus, dan badannya ini karena mepet banget dengan tanah jadinya akan menggasruk speakernya ya. Kalau kalian ada yang bilang kenapa nggak pakai Mavic 2 Pro Enterprise yang ada speakernya, jadi gini bro, sekarang ini sudah masa pandemi ya. Ini saya rekam videonya tanggal sekitar menjelang lebaran Mei 2020 atau alias masih pandemi COVID-19 ya. Semua sewa drone kolaps teman-teman. Jadi kalau kalian ada yang minta, ada yang bilang gunakanlah Mavic 2 Enterprise yang ada speakernya, saya akan jawab saya tidak punya unit tersebut, dan sekalipun saya akan beli itu tidak akan kepake karena sewa drone sudah kolaps teman-teman ya. Jadi mohon pengertiannya, jangan asal nyeblak itu ya. Banyak dari komentar saya di video kemarin tuh, kenapa gak bawa toa, gak bawa gini. Aduh, saya bingung mau menjelaskan dengan orangnya memang tidak paham tentang drone. Nah, buat yang memang sudah tahu drone, mereka tidak ada yang komen seperti itu. Rata-rata yang komen, kenapa gak bawa speaker besar, kenapa gak bawa toa, itu orang yang belum paham drone. Makanya saya memberikan penjelasan bahwa membawa speaker itu beresiko kompas error. Kenapa kok speakernya Mavic 2 Enterprise itu kok tidak berbahaya? Karena sama DJI sudah diperhitungkan kadar magnet fieldnya ya, jadi teman-teman ya, jadi itu sudah aman. Dan itu harganya sekitar 47 juta. Jadi mohon maaf, di masa pandemi corona begini saya tidak bisa membeli, sekalipun ya memang dibeli untuk apa gitu kan, sewa drone sudah kolap. Jadi buat kalian yang berharap akan ada speaker di membangunkan drone kali ini, kalian bisa close videonya. Saya tidak memaksa untuk kalian menonton sampai selesai. Dan saya akan mengukur bunyi bisingnya ini teman-teman ya, bunyi bising propellernya ini
Oh, sudah ada bangun-bangunin orang sahur speaker dari masjid ya, atau dari masjid. Saya akan mengukur seberapa bising bunyi baling-baling ini. Mengapa saya kok yakin bisa membangunkan orang sahur ya? Ini nih masih dini hari teman-teman, ibaratnya belum subuh. Orang masih tidur. Tidak ada aktivitas motor lewat, jarang sekali. Tidak ada orang rame bersuara, saling menyapa di jalan, ada orang langkah orang, tidak ada teman-teman. Jadi benar-benar senyap bunyi subuh itu, dan udara dipecah oleh baling-baling sehingga bunyinya apalagi orang di kampung seperti ini itu akan aneh teman-teman. Ini kampung ya, bukan di Surabaya, bukan di Jakarta yang memang 24 jam bising polusi suara. Jadi akan ada sebuah kaget gitu ya, kayak semacam kayak frekuensi yang wing. Itu teman-teman, kenapa saya kok bilang bangunin orang sahur pakai drone ya. Jadi bukan drone-nya dideketin ke orang atau pakai speaker, enggak. Oke, saya akan mengukur suara desibelnya, seberapa besar suara desibelnya. Silahkan tonton terus video ini. Buat yang berharap ada speakernya, silahkan tutup videonya daripada komen-komen yang negatif-negatif ya. Oke. Nah, di sini saya menggunakan drone Mavic 2 Pro. Hidupkan dulu drone-nya. Ya, ini saya akan ambil sandal dulu, saya tidak pakai sandal. Drone-nya sudah hidup cuy. Go fly, dan saya setting RTH-nya return to home. Bentar, agar dia ketika saya jarak jauh dia bisa pulang ketika sinyal hilang. Ketinggian cukup sekitar 50 meter saja, karena ini saya hafal daerah kampung saya sendiri. Return to home, dan oke. Masih udah siap. Nah, bentar saya cek GoPro-nya dulu apakah udah ngerekam. Bentar. Oke, sudah merekam, aman. Oke, saya akan take off drone-nya ya teman-teman ya. Sudah aman, jadi perhatikan kalau malam hari ini tidak akan ada sensor anti tabraknya karena dia kekurangan cahaya ya, VPS-nya, vision position VPS-nya teman-teman. Kita take off. Kucing saya tuh takut kalau ada bunyi-bunyi. Saya akan ambil HP saya untuk mengukur desibelnya ya. Ya, Mavic 2 Pro ini baling-balingnya sudah silent, jadi tidak begitu sekeras Phantom tahun kemarin yang saya coba teman-teman. Tapi saya akan mengukur seberapa desibelnya dia ya, pakai sound meter teman-teman. Ini saya mendekatkan ya. Ini tertinggi ada 80 desibel, 85. Sudah saya screenshot teman-teman ya. Oke. Nah, saya akan save dulu drone. Nah, nanti saya akan lihatkan datanya seberapa bising dia malam hari. Apalagi dibuat ngebut-ngebut ya. Remote-nya di bawah, drone-nya terbang. Nanti kena magnet, tabrak dia. Oke. Yuk cuy. Record dan kita jalan-jalan bangunin orang sahur. Oke, lampunya sudah mati, pertanda dia tingginya sudah lebih dari 7 meter. Kita menuju ke arah utara. Ini ketinggian 18 meter ya. Ini saya agak hati-hati kalau lagi merekam karena lampu merahnya tuh mati, teman-teman. Oh, bentar, saya lebih baik merekam ini aja deh. Merekam kan keras suaranya kan, merekam screen recorder saja. Oke, biar kalian tahu apa yang terjadi. Oke, screen recorder merekam, aku tidak perlu merekam itunya cuy, apa namanya, drone-nya ya. Ketinggian 20 meter. Tapi aku nggak bisa ngeliat baterainya tinggal berapa. Tak naikkan ya, 30 meter. Kita ke arah satuan. Kita sudah sejauh 100 meter teman-teman.
Kita ke sini masih sunyi senyap ya. Apakah orang sudah bangun atau memang sudah selesai sahur atau lagi sahur, itu kita nggak tahu. Sunyi senyap. Ini kejauhan saya sekitar 180 meter, ketinggian 33 meter. Sudah ada corong masjid buka ya teman-teman ya. Sejauh ini alhamdulillah lancar karena Mavic 2 Pro sinyalnya kuat banget ya. Ini kita sudah di RW berapa ini? Jauh nih, lumayan nih, 200 meteran. Hampir sampai ke SMP 4. Kita akan puteri sampai ke sono. Keren, padahal di depan ini ada kos-kosan besar ya teman-teman ya. Tembus sampai ke SMP 4, sampai ke Bang Samsu ini. Wah, keren Mavic 2 Pro ini. Mantap, Cak. Cuman sayang propellernya tuh memang senyap ya. Teknologi terbaru dari DJI, jadi nggak cocok buat bangunin orang sahur. Enaknya sih Phantom 4 Pro, cuman udah tak jual. Udah 1 menit perjalanan, dan saya ngobrol-ngobrol di awal ya sekitar 5 menit 6 menit lah ini durasinya lah. Saya ingin menjelaskan kepada kalian yang mungkin belum paham tentang drone itu, biar nggak asal langsung menyalahkan orang, biar nggak langsung marah-marahi orang, gitu kan. Ada yang misu-misu gitu kan, ada yang bilang maksudnya apa, kalau kamu nggak tahu tentang drone udahlah gak usah sok pinter ya. Kalau nggak tahu masalah magnet itu musuhnya drone ya, gak usah ngomong orang. Itu pertanda kalian, ya maaf, bukan kalian yang itu, maksudnya oknumnya yang bilang seperti itu ya, yang gitu kan. Ini kita sudah di pertigaan Forles, kita akan terus berpatroli ke sini. Sepi jalanan ya. Ini bunyi sereng-sereng, ini bunyinya remote-nya keluar angin. Ini tampak di jalur poros provinsi, jalan di kota Bangkalan, jalan di Tronojoyonya sepi. Kita sudah 3 menit berkeliling. Netizen tuh kejam-kejam ya omongannya ya. Mereka yang belum paham drone tapi sudah langsung menghakimi orang bodoh gitu. Padahal teman-teman saya yang suhu, teman-teman saya sudah master tuh nggak pernah bilang orang itu teman-teman. Ya bukan saya nggak mau dikoreksi sih. Cuman kalau nggak paham drone itu berbahaya kalau berdekatan dengan magnet, speaker atau magnet apa, janganlah langsung mengata-ngatakan orang lah. Itu cerminan seperti apa dirimu itu. Ini kita berputar di depan tuh Tom and Jerry. Ini kita kembali ke arah rumah saya. Wow, strong interference. Oke, kita sedang menjelang pulang ya. Kita patroli keliling kompleks saja lah biar tidak terlalu lama durasinya teman-teman. Jadi maafkan saya yang nggak bisa bangunin orang sahur pakai drone menggunakan speaker. Maafkan saya, bukan saya tidak menepati janji. Saya sudah mencoba membeli speakernya, tetapi karena Mavic 2 Pro ini kompasnya sangat-sangat peka banget teman-teman ya, di luar dugaan. Andai kata ini menggunakan Phantom tidak akan kerasa mungkin. Nah, kita akan turunkan drone-nya. Mana drone-nya ya? Oh, itu di atas kita. Bisa kita dengarkan bunyinya ya. Bisa kita dengarkan bunyinya bagaimana jika drone-nya di atas kepala kita. Setinggi ini. Orang-orang yang tidur pun akan bingung. Ini suaranya apa? Suaranya apa? Apakah suaranya siluman? Apakah suaranya apa? Kok ada suara begini yang tidak lazim? Ya, drone itu tidak lazim di sini teman-teman ya. Nah, lampunya sudah hidup.
Udah, saya penutup aja. Terima kasih udah nonton video ini. Kucingnya ketakutan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa insya Allah di bangunin drone tahun depan. Ya, bentar saya akan mengarahkan ke saya. Saya pakai sarung. Sampai jumpa di bangunin orang sahur menggunakan drone di Ramadan tahun depan, insya Allah. Jika ada kesempatan dan diberi umur panjang, ya insya Allah. Semoga puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar lagi, beberapa hari ke depan, kita sudah hari Lebaran ya. Semoga wabah COVID-19 ini cepat selesai teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.